Rabi' bin Khuthaim, sudah kita bahas ya, bahwa ada sahabat yang bernama Rabi' bin Khuthaim. Rabi' ini kalau sudah sholat, dia tidak mendengar apa yang dibicarakan orang atau tidak mendengar hal-hal yang ada di luar sholatnya. Dia mengatakan, ma dakhaltu fi sholati qad, saya tidak pernah masuk sholat sama sekali, fa ahmani fiha, dan apa yang membuat saya sibuk di dalamnya, illa ma aqulu wa ma yuqalu li, kecuali apa yang saya baca atau yang dibacakan kepada saya ketika saya menjadi sholat sendiri atau ketika saya menjadi makmum. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir juga begitu. Anak-anak kecil yang lari-lari di dalam rumah itu diberitahu, kalau saya sudah sholat, monggo, mau lari, mau jengkulitan, monggo. Tapi kalau saya waktu sholat, kenapa? Karena kalau waktu saya sholat, saya tidak mendengar apapun, kecuali fokus dalam saking khusyuknya. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak yaumil qiyamah dijuluki dengan Zainal Abidin, mahkotanya orang yang ahli ibadah, kaptene, ya, maskotnya orang ahli ibadah, bukan nabi, bukan sahabat, tapi sebagai maskotnya, pimpinan kaptennya orang ahli ibadah. Bukan mulai zamannya Rasul ke bawah, bukan nabi, bukan sahabat, tapi manusia yang paling juara dalam ibadah sepanjang masa mulai zaman Nabi Adam sampai akhir hari kiamat, Zainal Abidin, mahkotanya orang ahli ibadah, juaranya itu Zainal Abidin Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Kalah semua yang di atas ini, selain Nabi atau sahabat. Itu beliau kalau sholat, satu kali sholat sampai kebakaran rumahnya, karena rumahnya dari pelepah kurma, terbakar habis, beliau tetap sholat. Orang-orang itu dari luar nyari air, nyiram, karena pemadam kebakaran belum ada waktu itu, sehingga disiram pakai air. Dan nyari air susah, di Madinah susah, ya harus ngambil dari sumur dulu, disiram. Beliau tetap berdiri, sudah padam apinya, beliau tetap sholat. Setelah salam, loh, kok habis? Ya orang-orang sudah ngerumuni beliau. Loh, kok habis? Loh, jenengan tadi panas nggak kerasa? Saya tidak merasa. Jenengan tadi saya panggil nggak kerasa? Lah panas seperti itu? Oh, saya disibukkan dengan panasnya neraka, sehingga saya tidak merasakan panasnya dunia. Saking khusyuknya seperti itu. Jadi memang kelasnya beda. Juga Amir bin Abdullah, beliau mengatakan kalau putrinya darabat ibnatuhu bid-duffi wa tahaddatsan nisa'u bima yaridna fil bait wa lam yakun yasma' dzalika, tidak didengar apa yang jadi omongannya perempuan atau anak kecil-kecilnya yang main terbang, kelodak tetap sholat. Nah, seperti itu, saking khusyuknya. Kita ini kan kalau tidur gak kerungu apa-apa. Beliau kalau sholat tidak dengar apa-apa, saking kuatnya. Juga dikatakan lau kusyifal ghita'u mazdadtu yaqina. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau saya ini diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat Allah, kan kita melihat Allah nanti di dalam surga. Beliau mengatakan, kalau saya bisa lihat Allah sekarang, saya tidak tambah kuat ibadah saya sama Allah. Karena sudah pol saya. Karena sudah pol. Kalau saya bisa melihat Allah sekarang, ibadah saya tidak tambah semangat, Masya Allah, saya itu istiqomah karena saya melihat Allah. Tidak. Selama ini ibadah saya sudah maksimal, sudah. Karena sudah tidak ada yang lain kecuali Allah dan Rasulnya. Lau kusyifal ghita masdadtu yaqina. Waqad kana Muslim bin Yasar minhum waqad naqalna annahu lam yash'ur bi suqudi ustunah fil masjid wa huwa fi shalah. Yang dinamakan Muslim bin Yasar salat. Ini atapnya masjid ini roboh. Enggak kena beliau, tapi roboh. Ya,
roboh. Sudah tetap sholat. Salam, loh kok langsung langit? Mana? Loh kok satu sunnah? Gak kerasa saking khusyuk. Nah inilah mereka dulu, para sahabat atau para tabi'in atau para sholihin. Dalam sholat mereka seperti itu. Maka kita yang baru bisa sholat, ya istiqomah sholat 5 waktu, masih punya banyak PR dalam sholat kita karena yang diharap oleh Allah sholat itu yang khusyuk. Tapi paling tidak minimal sudah sholat. Maka bayangkan kalau sudah tidak sholat, ruginya dunia akhirat. Karena yang diminta dalam sholat dalam satu waktu, dalam satu hari itu cuma 24 jam. Dalam 24 jam itu 24 kali 60 sama dengan 1440 kalau saya tidak salah. 24 kali 6 berapa? 1440 menit kalau saya tidak salah. 1440 menit kurang lebihnya. 1500 menit lah sehari. Dalam 1500 menit itu diminta satu waktu sholatnya kalau 10 menit berarti kali 5, 50 menit. Jadi ada sisa sekitar 1400 menit. Nah, dalam satu hari terserah mau apa. Mangan, ngombe, nang jeding, pelayon, basket, golf, mancing keributan apa. Pokoknya 50 menit untuk sholat. Itu yang diminta. Kan tidak banyak. Kan sedikit. Nah yang sedikit itu Allah minta mestinya itu yang khusyuk. Mestinya. Tapi memang Allah tahu bahwa kita ini lemah gitu. Makanya Allah itu sifatnya Ghafurur Rahim.